Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dioseta Story. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Gending Alas Mayit. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan tidak usah lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Gending Alas Mayit, bagian keempat. Hati-hati Danan, lawanmu perempuan, jangan lengah, Ucap Cahyo yang mengetahui maksud untuk menghampiri iblis wanita yang menyebabkan semua ini terjadi. Seolah mengerti kehadiranku, ia menyambutku dengan sebuah tarian yang gemulai. Tarian itu menjadi mengerikan ketika setan itu tersenyum mengerikan tanpa bola mata di wajahnya, dan dilakukan di atas tumpukan mayat tumbal dari Aswangga. Aku mengejarnya, namun setan itu melayang ke arah tubuh Lasmi yang tergantung. Merasukinya dia dan menjatuhkan dirinya ke sendang Banyu Ireng. Roh Lasmi masih menari di sana, seolah tidak peduli dengan apa yang terjadi pada tubuhnya. Dari dalam sendang Banyu Ireng, terlihat tubuh Lasmi bangkit dari dalam air. Luka-luka pada tubuhnya sudah menghilang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Satu persatu baju Lasmi yang penuh darah dilepaskan hingga tidak sehelai benang pun tertinggal di tubuh Lasmi yang indah itu. Danan, ini aku, Laksmi. Dengan tubuh yang basah dan tanpa pakaian, Lasmi menghampiriku dan melemparkan senyuman yang manis, seperti saat pertama kali aku datang ke desa Windualit. Enggak mungkin. Aku melihat semuanya. Kamu setan yang mencuri tubuh Lasmi. Aku membacakan mantra pada tanganku dan bersiap menyerang Lasmi. Namun keindahan tubuh Lasmi yang berada di hadapanku dan kenanganku bersamanya menahan semua itu. Cukup Danan, jangan sakiti aku lebih dari ini, Ucap Lasmi dengan wajah memelas. Ucapan Lasmi itu benar-benar menyentuh. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Rasa bimbang yang amat sangat muncul. Aku tidak bisa membedakan lagi mana yang benar. Di tengah sendang dan diterangi cahaya bulan, Lasmi berdiri anggun di hadapanku dengan memamerkan tubuh indahnya. Lasmi mendekat. Aku sudah tidak apa-apa Danan. Aku cuma butuh kamu, Ucap Lasmi menempelkan badannya padaku dan memelukku. Rasa bimbang dan kehangatan yang muncul di diriku membuatku tidak mampu lagi menahan akal sehatku. Tanganku membalas pelukan Lasmi. Kulitnya yang halus dan pelukannya yang hangat membuatku merasa tenang. Lasmi. Aku gak akan ninggalin kamu lagi. Danan, jangan dengerin setan itu Danan. Cahyo berteriak, yang masih berusaha menahan demit-demit di alas mayit. Aku tidak menghiraukannya dan mengikuti Lasmi yang berjalan menggandeng tanganku. Nampaknya ia mengajakku ke sebuah candi di ujung sendang ini. Semua kenangan indah tentang Lasmi teringat dengan jelas di pikiranku ketika melihat senyumannya lagi. Perlahan Lasmi berjalan ke depanku. Air dari sendang Banyu Ireng mulai menutupi hingga ke pinggangku. Namun sampai di tengah sendang, aku melepaskan tangan Lasmi. Sebuah gong tua dengan akar pohon beringin yang membatu berada di hadapanku. Sebelum Lasmi sempat menoleh, aku membacakan ajian penguat raga dan memukul sekeras-kerasnya ke arah batu itu hingga hancur berkeping-keping. Melihat reaksiku, semua tercengang. Setan itu membalikan badannya. Wajahnya terlihat sangat kesal. Kamu menipuku, Ucap setan yang bersemayam di dalam tubuh Lasmi. Aku mengambil bongkahan besar watu ringin yang tercerai-berai. Bersamaan dengan itu, terlihat gong tua yang sebelumnya berada di atas batu ini
Sebuah tulisan terukir di dalam benda itu. Ing saengi sore wit ringin iki manggon layone Sang Prabu, yang artinya di bawah pohon beringin ini tersemayam jasad sang raja. Cahyo, Ki Rusman Basukarna. Jangan-jangan Mbah Rusman yang membuat gong ini. Aku berteriak di tengah sendang. Belum sempat mendengarkan dari jawaban Cahyo, setan Lasmi itu memerintah anak buahnya untuk menyerangku. Namun semua setan itu terbakar oleh ayat suci yang dibacakan oleh Pak Sardi yang mencoba mendekat ke arahku. Benar Mas Danan, jika nama itu terukir di sana, berarti itu peninggalan beliau saat mengalahkan kutukan gending alas mayit dulu, ucap Pak Sardi padaku. Watu ringin sudah di tanganku, namun apakah akan bekerja jika aku memukulkannya tanpa menggunakan kayu sebagai pegangannya? Tapi sepertinya tidak ada pilihan lain selain mencobanya. Aku mengangkat tanganku setinggi-tinggi dan bersiap memukulkannya ke gong itu. Lasmi mendekat. Kali ini wajah mengerikannya telah menghilang. Mas Danan, jangan. Aku gak mau berpisah lagi. Sekali lagi, pesona Lasmi mencoba mengganggu keteguhan hatiku. Namun aku tetap melanjutkan tanganku dan memukulkan sekeras mungkin gong tua yang sudah membatu di tengah sendang ini. Suara dengungan terdengar ke seluruh hutan. Sebuah distorsi besar terjadi antara alas mayit di dimensi alam gaib. Dengarkan setan laknat, walaupun kamu bawa puluhan wanita sepertimu ke sini, semua itu tidak akan bisa membeli kesetiaanku pada Sang Gusti Maha Pencipta. Aku memperingatkan setan yang bersemayam dalam tubuh Lasmi. Sekali lagi, tanganku menggenggam watu waringin dan memukulkannya sekeras mungkin. Kali ini aku melakukannya dengan mantra penguat raga, agar suaranya bisa menggema hingga ke desa. Suara gamelan terhenti. Suara mendengung itu menyiksa setan-setan pengikut roh penari itu. Tak sanggup menahan siksaannya, setan itu keluar dari tubuh Lasmi. Makhluk-makhluk itu tidak mampu menahan kekuatan besar yang muncul dari suara ini, hingga mereka memilih untuk mundur ke ruang distorsi dan kembali ke alam gaib. Sebelum meninggalkan alas mayit, demit dari tubuh Lasmi itu melepaskan kekuatan hitam dan mengirimkannya kepada iblis Andaka yang sedang bertarung dengan Eyang Widarpa. Andaka, ku berikan kekuatan Patih Garedapati padamu. Habisi mereka dan bangkitkan aku lagi. Makhluk itu belum meninggalkan alas mayit. Suara gong mendengung sangat lama. Warga terlepas dari kutukan dan segera meninggalkan alas mayit dengan bantuan sekar. Setan-setan alas mayit pun tidak lagi mengikuti perintah Andaka. Mereka meninggalkan sendang Banyu Ireng dan menjauh dari medan pertempuran ini. Sudah, hentikan perbuatanmu Andaka, ucap Cahyo yang mencoba membantu Eyang Widarpa. Setan itu masih diselimuti kekuatan hitam. Eyang Widarpa pun belum berani menyentuhnya. Jangan sombong. Kekuatanku ini cukup untuk menghabisi kalian semua, ucap Andaka pada Cahyo. Cahyo tidak sabar. Ia memukulkan lengannya yang telah diperkuat dengan roh Wanasura dan memukulkannya ke Andaka. Hanya dengan satu tangannya, Andaka menahan serangan Cahyo yang seharusnya dapat menghancurkan batu yang besar dengan sekali serang. Sebuah tendangan diarahkan kepada Cahyo. Ia mencoba menahannya, namun terpental hingga tersungkur di tanah. Waduh, gila, kekuatan macam apa itu? Ucap Cahyo dengan gelisah. Itu adalah kekuatan Garedapati dan Andaka, kedua patih kerajaan yang terkena tipu muslihat setan itu, ucap Eyang Widarpa. Merasa bahaya yang lebih besar, aku mendekat dan mencoba membantu Eyang Widarpa. Eyang, apa kita harus menyatukan kekuatan lagi seperti saat melawan Brakaraswana? Bocah asu, itu di alam gaib. Yang bergabung denganku itu sukmamu. Kalau kita menggunakan kekuatan itu sekarang, kamu tidak akan bisa kembali lagi ke ragamu, jelas Eyang Widarpa padaku. Ia maju mendekat ke Andaka, seolah bersiap melawannya. Biar aku sendiri yang menghadapi dia.
Ini urusanku yang belum terselesaikan. Tidak mungkin, walaupun Eyang Widarpa sangat kuat, tapi aku tahu kekuatan ia saat ini masih jauh dari Andaka sekarang. Kami akan membantu. Cahyo berdiri dan mendekat ke Eyang Widarpa. Namun sebuah tendangan dari Eyang Widarpa menyapu tubuh Cahyo dan membuatnya terpental lagi. Itu bayaran karena sudah menyebutku demi tua. Gila, kalian tidak usah ikut campur. Cahyo hanya menggaru-garu kepalanya dan mencoba berdiri menghampirinya lagi. Mbah, nyimpen dendam itu tidak baik loh, Mbah. Aku mengerti dengan maksud Eyang Widarpa dan mencoba menahan Cahyo. Eyang Widarpa, paling enggak menggunakan ini, Eyang. Sebuah keris Raga Sukma peninggalan leluhurku kulemparkan pada Eyang Widarpa. Tanpa berbicara sepatah kata pun, Eyang Widarpa menangkap keris itu dan memulai pertarungan. Sebuah tusukan dihujamkan ke tubuh Andaka, namun dihindari dengan mudah. Eyang melompat mundur dan menerjang kembali dengan lincah. Terlihat sebisa mungkin Eyang Widarpa menghindari pukulan dari Andaka itu, yang mungkin mampu memberikan serangan yang fatal. Hentikan, Widarpa. Tak ada satu seranganmu yang akan melukaiku, ucap Andaka dengan sombongnya. Kalau tidak akan melukaimu, tidak mungkin kamu menghindari serangan ini, kan? Eyang Widarpa menerjang sekali lagi, dan kali ini tusukan tepat di jantung Andaka. Berhasil. Akhirnya keris Raga Sukma itu menembus tubuh Andaka, namun Andaka terlihat tidak bergeming. Saat keris dicabut, lukanya kembali menutup. Aku sudah bilang, semua seranganmu tidak ada gunanya, setan itu berkata dengan sombongnya di hadapan kami. Eyang Widarpa terlihat gentar. Semua serangannya benar-benar tidak ada artinya. Tanpa melewatkan kesempatan, Andaka memberikan serangan bertubi-tubi pada Eyang Widarpa. Cakaran hingga pukulan tanpa henti membuat Eyang Widarpa tidak berdaya. Aku bersiap menolongnya, namun Eyang Widarpa itu tetap menahanku. Mundur, mundur. Tapi Eyang, aku iki demit, wis ora duwe raga. Nanging kowe ojo nganti mati ning kene. Benar kata Eyang, dengan sedikit serangan dari Andaka saja, kami bisa langsung kehilangan nyawa. Tapi aku juga tidak bisa jadi penonton saja. Aku mengingat mantra penyembuh yang diajarkan oleh Pak Le dan membacakannya untuk memulihkan kondisi Eyang Widarpa. Tampaknya, Cahyo juga mengerti. Ia melakukan hal yang sama. Semoga saja ini dapat membantu. Mendadak muncul api putih dari tubuh Andaka. Terlihat terjadi pemisahan kekuatan dari tubuhnya. Itu perbuatan Pak Sardi. Ia juga mencoba membantu Eyang Widarpa yang masih mengirimkan api geni Baraloka ke tubuh Andaka. Melihat hal itu, Eyang Widarpa menyadari sesuatu. Weh, bocah asu, apa benar jasad raja dikuburkan di sana? Iya, Eyang. Itu yang tertulis di gong itu, Eyang. Sekali lagi hantaman keras diarahkan kepada Eyang. Namun ia menghindar dan melompat sejauh mungkin. Nampaknya mantra penyembuh dari Pak Le bekerja juga kepada Eyang Widarpa. Secepat mungkin Eyang melompat menghindari ke tengah sendang dan berdiri di atas watu ringin yang telah terpecah. Segera keris Raga Sukma ditusukkan ke tengah-tengah batu itu. Eyang berlutut layaknya seorang patih yang memohon kepada rajanya. Kula nyuwun izin kanggo nyilih kekuatan Sang Prabu. Seolah menyambut perbuatan Eyang Widarpa, tanah itu mulai bergetar. Air di sendang Banyu Ireng itu surut masuk ke dalam tanah. Terlihat akar pohon beringin yang lebih besar di bawah kaki Eyang Widarpa. Sebuah kekuatan merasuki keris Raga Sukma yang ditancapkan oleh Eyang Widarpa. Merasa akan adanya bahaya, Andaka mengejar Eyang Widarpa dan menyerangnya. Namun Cahyo cukup cepat untuk memukulnya sekuat tenaga. Walaupun tidak bisa melukai Andaka, setidaknya Cahyo bisa memberi waktu. Gunakan api Baraloka sekali lagi, sebesar yang kalian bisa, perintah Eyang Widarpa kepada kami. Aku dan Pak Sardi membacakan mantra pembakar,
menggunakan api geni baraloka yang sudah membesar. Sekali lagi tubuh Aswangga terlihat menolak kekuatan kedua demit patih dari tubuhnya itu. Eyang Widarpa menarik keris Raga Sukma yang telah diselimuti kekuatan dan menghujamkan ke jantung setan itu. Keris itu benar-benar menusuk ke dalam, ke jantungnya. Kekuatan dari dalam keris itu melemahkan kekuatan kedua setan patih kerajaan itu, dan kekuatan geni baraloka berhasil melepaskan tubuh Aswangga dari roh Andaka. Tidak melewatkan kesempatan, Eyang Widarpa menarik roh iblis itu, mencabik-cabik dan menghabiskannya dengan keris Raga Sukma yang tergenggam di tangannya. Suara mengerang terdengar di seluruh alas masjid, seolah menandakan kekalahan setan itu dari pertempuran ini. Keheningan yang cukup lama terasa di tengah hutan yang gelap ini. Hampir tidak ada sisa kekuatan di tubuh kami. Setelah serangan terakhir tadi, Eyang Widarpa masih terduduk di atas suatu ringin, tempat di mana jasad sang raja dikubur. Kami mencoba berdiri dan menghampiri Eyang, dan ia mencoba berdiri sambil menatapku. Danan, saiki wis rampung. Iya mbah, kita bisa kembali sekarang. Tidak, urusanku sudah selesai di alam ini. Maksud Eyang apa toh? Jasad sang raja sudah ditemukan. Kekuatan kedua patih sudah sirna. Sudah tidak ada lagi yang bisa membangkitkan kutukan gending alas mayit. Nyai Suratmi juga sudah tenang di alam sana. Aku sudah tidak ada urusan lagi di alam ini. Berarti Eyang sudah tenang? Cahyo mencoba perjelas maksud Eyang Widarpa. Eyang hanya mengangguk. Sebenarnya aku cukup sedih, walaupun Eyang kadang kasar dan tidak terkendali. Tapi ia sudah menyelamatkanku berkali-kali. Danan mengerti, Eyang. Rasa terima kasih Danan gak akan cukup. Tapi saat tahu Eyang sudah bisa pergi, Danan ikut senang. Ucapku pada Eyang Widarpa. Sebuah kekuatan besar akan sirna dariku. Entah nanti apa aku sanggup saat menghadapi musuh seperti Andaka maupun Brakaraswana. Simpan lagi keris Raga Sukma ke dalam sukmamu. Lafalkan mantra leluhur itu saat kamu dalam bahaya. Eyang Widarpa memberikan keris Raga Sukma kembali padaku. Apa Eyang Widarpa akan datang saat aku membaca mantra itu? Keris Raga Sukma itu adalah hadiah sang raja saat aku menyelamatkannya keluar dari kerajaan. Dan mantra itu kubuat untuk melindungi keturunanku. Saat kamu membaca mantra itu dengan keris Raga Sukma di genggamanmu, leluhurmu yang lain akan datang membantu. Sepertinya aku mengerti dengan yang dimaksud oleh Eyang Widarpa. Namun aku khawatir makhluk apa yang akan datang saat aku menggunakan mantra itu lagi. Eyang Widarpa menoleh ke arah Pak Sardi. Jaga desa Windualit. Jadilah kepala desa dan gunakan api geni baraloka untuk membersihkan seluruh hutan ini. Sampaikan salamku kepada Pak Demo. Pesan Eyang Widarpa kepada Pak Sardi. Lalu Eyang berpaling dan berjalan meninggalkan kami. Rohnya menghilang bersama rintikan hujan yang mulai mereda. Pagi mulai datang, kami kembali ke desa. Terlihat Sekar masih sibuk mengurus warga desa yang terluka. Tapi sepertinya cukup banyak warga desa yang sudah sehat dan ikut membantunya. Kami memutuskan tinggal beberapa hari sambil sedikit membantu memulihkan kondisi desa setelah hilangnya kutukan gending alas mayit. Di sisa waktu kami di sana, kami saling bertukar ilmu dengan Pak Sardi dan menikmati keindahan alam di desa Windualit yang sebelumnya tertutup oleh kutukan. Mas Danan, Mas Cahyo, yakin udah mau pulang? Tinggal di sini lebih lama juga nggak masalah kok. Tuh Cahyo, mau tinggal di sini nggak? Ntar kangen lagi sama Sekar lo. Enak aja. Kalau kangen kan tinggal main kesini lagi toh. Iya kan Sekar? Iya Mas Cahyo, bisa kesini kapan saja kok. Langsung ngajak orang tua juga nggak apa-apa. Ucap Sekar menjawab pertanyaan Cahyo. Ucapan Cahyo dengan tersipu malu. Aku tertawa kecil, tapi rupanya tidak dengan Cahyo.
Ia termenung saat Sekar berkata mengenai orang tua Cahyo. Cahyo, lampu hijau itu. Aku menepuk bahu Cahyo, menyadarkannya dari lamunannya. Iya, ya udah, kami izin pamit ya. Sekar juga baik-baik kedua orang tuanya, ya. Ucap Cahyo kepada Sekar, dan segera kami meninggalkan desa Windoalit, desa terpencil di kaki Gunung Merapi yang menyimpan banyak misteri. Radio Tengah Malam masih bersama saya, Ardian, penyiar favorit kalian. Ada kabar baik nih dari teman kita yang bernama Cahyo. Kabarnya dia sudah berhasil menyelesaikan permasalahannya, kutukan gending alas mayit. Ya, selamat ya buat kalian dan desa Windoalit. Kalian memang orang-orang hebat. Oke, karena sudah 3 cerita kami bacain, saatnya kita pamit. Selamat beristirahat. Radio Tengah Malam undur diri. Oke, Ar, bungkus. Teriak Dika dari luar ruangan. Secangkir kopi sudah disiapkan oleh Dika di ruang tunggu. Lo partner terbaik, Dik. Hujan-hujan gini emang paling enak ngopi. Ucapku pada Dika yang hanya dibalas dengan jempol tangannya. Aku menyeruput kopi buatan Dika dan merebahkan tubuhku di sofa. Namun aku merasa ada yang aneh. Sayup-sayup terdengar suara gamelan mengalun di ruangan ini. Dika, kamu dengar itu nggak? Dengar apaan? Gua masih ngebut buat playlist nih. Itu ada suara gamelan. Aku menghampiri Dika dan membuka headsetnya. Ia berdiri menghampiri jendela dan menajamkan telinganya. Oh, itu. Di kompleks sebelah lagi ada hajatan. Katanya nanggep wayang kulit. Kita juga diundang kok. Itu undangannya. Ucap Dika sambil menunjukkan undangan yang tergeletak di meja. Oh alah, gua kira itu kutukan masih nyangkut di kita. Setelahnya kami hanya sibuk dengan kesibukan masing-masing. Belum bersiap untuk pulang. Namun tidak seperti biasanya, suara pintu diketuk dengan lambat. Dik, ada yang ketuk pintu. Iya kayaknya. Lu bukain dulu dah. Gua dikit lagi selesai nih. Oh, oke. Lo kelarin aja dulu, biar gue yang buka. Aku segera berdiri dari sofa dan mencoba mendekati pintu. Namun tiba-tiba, lampu berkedip. Dengan tidak wajar kedipnya itu, dan angin dingin berhembus di leherku. Jangan dibuka. Suara berbisik terdengar dari belakang punggungku. Aku tidak menghiraukan, namun kedipan lampu menjadi semakin cepat dan mengerikan. Saat langkah kakiku mendekat menuju pintu, muncul sesosok makhluk pria seumuranku dengan wajah yang hancur. Itu hantu Nandar. Seharusnya ia tidak akan muncul bila aku tidak menyalakan korek dari Pak Le itu. Aku heran dengan apa yang terjadi. Hantu Nandar hanya menakutiku dan kali ini berbicara dengan berteriak di hadapan wajahku. Jangan dibuka. Dan cerita ini selesai tamat sampai di sini. Catatan penulis, terima kasih buat semua pendengar atau pembaca di seluruh penjuru Nusantara, di platform manapun. Di catatan ini saya sedikit menjawab pertanyaan dari sobat horor mengenai kisah ini. Mengenai gending alas mayit ini merupakan cerita yang saya dapat dari seseorang warga desa. Nama desa itu sudah disamarkan. Di tengah perjalanan saya, konon kutukan gending alas mayit ini pernah terjadi di antara tahun 80-an. Tapi untuk tokoh dan alur ceritanya merupakan pengembangan untuk melengkapi kisah ini. Mengenai desa Windoalit sendiri saat ini sudah lebih modern dan mulai terbuka dengan wisatawan. Pemerintah pun sudah melihat potensi wisata di sana. Walaupun terkadang katanya warga masih sering mendengar suara gamelan, namun bukan suara kutukan seperti dulu. Kalau kalian suka traveling saat desa ini sudah semakin berkembang, mungkin kalian akan sampai ke desa ini. Walaupun mungkin kalian tidak akan sadar tempat yang kalian datang itu adalah lokasi terjadinya kutukan gending alas mayit. Sebagai rasa terima kasih saya untuk para pembaca atau para pendengar di buku atau di cerita ini, saya sertakan 2 cerita tambahan untuk memuaskan rasa penasaran para pembaca. Nantikan cerita selanjutnya, Danan dan Cahyo series.
cerita ini akan terus berlanjut sampai nggak tahu sampai kapan. Ya, selamat mendengarkan cerita selanjutnya. Dan terakhir dari saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan sukses selalu. Sebelum mengakhiri, saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.